Bapak, Ibu, dosen penguji yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Indarti SPD. Saya guru bimbingan dan konseling SDIT Almanar Pangkalan Pun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Dengan nomor induk mahasiswa 23980130609 yang akan melaksanakan uji kinerja video bimbingan dan konseling, layanan responsif, konseling individu, pendekatan behavior, teknik self management. Hari ini Selasa 5 Maret 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Habis pelajaran apa ini, Mbak? Tadi saya habis pelajaran matematika, itu juga lumayan pusing Bu. Terus tadi saya juga belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris sama matematika. Iya. Gimana pelajaran bahasa Inggrisnya? Saya pusing banget Bu, karena materinya ada rumit. Yang semangat. Kabar keluarganya gimana? Alhamdulillah untuk saya sendiri baik, adik juga baik, ayah juga baik. Cuman ibu aja yang jarang pulang, sibuk kerjaan. Jadi saya di rumah dengan ayah saya kadang-kadang begitu deh Bu. Mbak Karim itu berapa bersaudara ya? Saya 2 bersaudara. 2 bersaudara. Iya. Jadi yang nomor pertama. Iya, benar. Kalau papanya? Kalau papa alhamdulillah baik, kadang pulang, kadang juga enggak Bu, kayak sibuk kerja juga. Masih di atas sana di PT. Iya masih Bu, Ibunya sering nyusul papanya? sering banget Bu, kadang juga di rumah sampai nggak pulang, habis itu juga lupa juga sama kami. Ya, jadi Mbak di rumah kesepian Iya seperti itu. benar. Mbak tahu nggak tadi disuruh apa sama kelasnya? Kalau saya kurang tahu Bu, tiba-tiba disuruh saja sini. Ibu gitu ya? Iya, Iya. Mbak pernah mengikuti konseling sebelumnya? belum pernah Bu, jujur saya takut soalnya kalau dengar kata konseling itu kayak yang buat anak-anak nakal. Nanti untuk lebih lengkapnya Mbak Ibu jelaskan ya Mbak ya tentang apa itu konseling. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu untuk memulai sesi konseling ini supaya kita diberi kemudahan untuk mengatasi masalah-masalah kita. Berdoa dipersilakan. Nah, seperti ini Mbak. Tadi Mbak menyampaikan belum pernah mengikuti konseling. Nah, jadi konseling individu ini upaya dari guru BK untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada pada siswanya. Nah, dalam hal ini tujuan dari konseling itu untuk mengentaskan permasalahannya konseling. Yang disebut dengan konseling itu adalah yang disebut dengan konselor itu adalah ibu, dan konseli adalah siswanya atau dalam hal ini Mbak ya. Sekarang sudah mulai mengerti. Ya Bu, sudah. Tadi kan Mbak menyampaikan kalau masuk ruang BK apa tadi? Seperti apa? Kayak ngerasa jadi anak nakal gitu Bu kan. Anak nakal. Biasanya yang masuk BK anak-anak nakal, bandel. Terus saya juga jadi kayak apa masalah saya gitu. Di sini sebenarnya tidak semuanya seperti itu Mbak. Nah, Ibu jelaskan bahwa dalam konseling ini memang ada azas-azas yang harus kita patuhi. Jadi ada beberapa azas. Nah, Ibu sampaikan 3 azas aja ya Mbak ya. Di antaranya ada azas kerahasiaan, terus azas
keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Di mana asas yang pertama adalah asas kerahasiaan. Nanti apapun yang disampaikan oleh Mbak di ruang BK ini, Mbak nggak usah takut, nggak usah khawatir kalau nanti ketahuan orang lain. Dan bahkan wali kelas pun nanti kita tidak akan kasih tahu. Menjadi rahasia antara konselor dan konseling. Terus yang keduanya ada asas keterbukaan. Nanti diharapkan Mbak dalam menyampaikan permasalahan itu harus secara terbuka, apa adanya yang Mbak rasakan disampaikan supaya nanti kita bisa menentukan solusi yang terbaik seperti itu. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Di sini dalam hal konselor dan konseling, kemarin kan Ibu sudah memberikan informed consent atau persetujuan konseling. Sudah Mbak Karin terima? Sudah Bu, ini juga sudah saya tanda tangani. Berarti Mbak Karin sudah setuju ya? Iya Bu. Sudah minta izin juga ke wali kelasnya Mbak? Iya sudah Bu. Ya. Coba Mbak datang ke sini, tidak ada yang memaksa? Tidak ada Bu. Tidak ada, berarti sukarela ya atas kesadaran sendiri untuk berhadir di ruang PK ini. Nah, dari beberapa penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, sekiranya Mbak sudah memahami. Iya Bu, sudah. Berarti kita akan melanjutkan sesi konseling ini ke tahap selanjutnya atau tahap inti. Tapi sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu ya, pertemuan pada sesi konseling ini kira-kira ada 40 menit, cukup tidak Mbak? Insya Allah cukup Bu. Cukup ya. Nah, sekarang sudah siap ya, kita memasuki ke tahap inti. Ibu mendapatkan laporan dari wali kelasnya Mbak. Ibu siapa wali kelasnya? Ibu Ratna. Ratna ya, mendapat laporan dari Ibu Ratna bahwa Mbak itu ada beberapa nilai yang turun seperti itu. Terus ada beberapa ini juga dari guru mata pelajaran juga menyampaikan bahwa Mbak itu jarang mengikuti menyampaikan tugasnya atau mengumpulkan tugasnya. Benar seperti itu Mbak? Iya Bu, benar sekali. Coba mulai dari sekarang Bapak ceritakan yang awalnya itu nilainya seperti apa, terus kenapa kok sekarang menjadi turun, terus kenapa kok sekarang jarang mengumpulkan tugas. Nah, saya dimulai ceritakan dari sekarang ya. Waktu semester awal sih Bu, saya termasuk anak yang berprestasi juga, apalagi di bidang akademik. Di situ nilai saya selalu bagus, 90, 95. Karena di situ saya jujur aja mendapat pengawasan dari mama. Tapi semenjak mama sibuk, jadinya di situ saya mulai longgar Bu. Saya sering main HP, apalagi saya pulangnya tuh jam 4. Habis itu saya langsung ke TPA ngaji, terus saya main. Saya nggak ada waktu buat istirahat, jadi waktu istirahatnya malah saya pakai buat main HP Bu, bukan buat belajar. Itu ya, Mbak sudah menyadarinya sekarang. Kalau dulu awalnya Mbak itu nilainya bagus, nah sekarang ternyata turun ya, itu sadar dengan sendirinya Mbak ya. Iya. Nah, berarti Mbak ini mengalami masalah nggak di situ? Iya Bu, jadi saya banyak mengalami masalah. Setelah tahu itu nilainya turun, bagaimana Mbak? Mungkin nanti saya bisa mengatur waktu saya, terus saya juga bisa lebih disiplin sama waktu saya sendiri, terus bisa membagi mana hal yang perlu saya kerjakan, mana yang tidak. Terus ibunya setelah melihat Mbak nilainya turun, itu ibunya responnya seperti apa? Kalau untuk ibu saya, responnya kayak sudah lebih biasa aja sih Bu, soalnya ibunya sudah sering sibuk sama pekerjaannya, terus saya juga ngerasa tidak diperhatikan kayak gitu Bu. Jadi saya
sudah saya mulai longgar. Ibu paham yang Mbak Karin rasakan ya, penyebab dari semua yang Mbak Karin lakukan itu karena memang tadi kesepian ya Mbak ya, di rumah berdua saja dengan adiknya, ibunya itu jarang pulang, jadi sering mubazir waktunya ya, digunakan untuk santai-santai gitu, seperti itu kira-kira Mbak tadi. Iya. Jadi nanti kita akan melaksanakan konseling ini dengan pendekatan behavior, tekniknya self management atau manajemen diri seperti itu. Nah, apa itu pendekatan behavior? Di sini pendekatan behavior dalam bimbingan dan konseling adalah suatu pendekatan konseling yang ingin mengubah perilaku yang tidak baik menjadi lebih baik, atau pendekatan ini adalah pendekatan perilaku. Jadi dalam tadi Mbak bercerita itu kan ada beberapa perilaku yang tidak baik ya, seperti terus-terusan main HP. Nah, ini nanti kita akan berubah atau menghilangkan. Nah, boleh dirubah atau dihilangkan perilaku yang kurang baik menjadi lebih baik, atau dihilangkan tidak sama sekali melakukan itu. Nah, karena tadi masalahnya juga susah mengatur waktu belajar dan bermain gadget atau bermain media sosial, jadi nanti kita akan menentukan teknik self management atau manajemen diri. Jadi Mbak sendiri yang menentukan solusi, Mbak sendiri yang menentukan program untuk perbaikan apa yang kemarin tidak baik. Seperti itu ya kira-kira ya Mbak ya. Iya Bu. Coba kalau ini hal yang tidak baik, bisa Mbak Karin selangkah ke depannya itu menentukan program yang sekiranya lebih baik. Nanti bisa ditulis di lembar sini. Tadi kan sudah menceritakan ya masalah-masalahnya Mbak Karin itu seperti apa, masalah yang terjadi sampai nilainya itu. Nanti coba ditulis di sini kiat-kiat untuk mengatur diri Mbak Karin sendiri supaya hal-hal yang tadi tidak baik dapat menjadi baik. Isi.
Sudah Mbak? Sudah. Nah, ini Ibu atau Mbak yang akan membacakan? Mbak ya, coba dibacakan ulang. Ini kan program yang akan Mbak lakukan, jadi Mbak baca ulang supaya lebih Jadi untuk program saya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, saya akan mulai mengatur waktu bermain saya dan mengurangi bermain gadget serta sosmed pada malam hari. Lalu saya juga akan membagi jam belajar dan waktu untuk mengerjakan semua tugas saya, sehingga semua tugas saya dapat tepat waktu dikumpulkan dan nilai-nilai saya juga bisa kembali naik dan masuk ke 3 besar untuk membanggakan ayah dan ibu saya. Masya Allah. Kalau yang Mbak Karin ya, nah ini sudah ketemu tadi permasalahannya, solusinya juga sudah Mbak Karin tentukan sendiri seperti ini yang Ibu pesankan. Mbak Karin jauh lebih semangat lagi karena itu semuanya adalah demi kebaikan Mbak semuanya. Jadi untuk cita-cita Mbak nanti, alhamdulillah Ibu cepat mengetahui ya dari guru BK dari wali kelas kalau nilainya turun, dan ini cepat mendapatkan solusinya. Jadi yang Ibu harapkan apa yang sudah Mbak buat ini adalah menjadi komitmen Mbak untuk dilaksanakan, bisa mengatur waktu dengan baik dari pulang sekolah sampai berangkat sekolahnya lagi ya. Diharapkan juga berangkat sekolahnya lebih awal, lebih semangat belajarnya. Seperti itu ya Mbak ya. Nah ini sudah memasuki tahap akhir. Gimana perasaan Mbak setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Untuk perasaan saya, Bu, jujur saya menjadi lebih lega. Semua masalah-masalah saya yang sudah lama saya pendam juga bisa saya bagi ke Ibu. Dan saya juga bisa mendapatkan solusi juga dari diri saya sendiri melalui perantara Ibu juga. Jadi mungkin saya bisa lebih banyak belajar dan saya bisa memanage waktu lebih baik agar saya bisa mendapatkan nilai yang baik juga dan peringkat yang baik juga. Dan mungkin kesan saya ini merupakan pengalaman pribadi dan insya Allah semoga saya juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari adanya konseling ini. Masya Allah, semangat ya Mbak Karin ya. Ini alhamdulillah berarti kita sudah menemukan solusi. Ibu akan selalu memantau perkembangan nanti seperti apa. Nanti kita sudah mengetahui permasalahannya, sudah menemukan solusinya. Dalam tahap akhir ini, coba Mbak Karin nanti diisi, ini ada suatu instrumen evaluasi hasil yang Mbak harus isi. Oke, silakan diisi. Tanda tangani, konseling ini. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Untuk sesi konseling ini sudah selesai. Nanti kalau Mbak ada
permasalahan atau apapun yang sekiranya butuh bantuan dari kami guru BK, silahkan hubungi ibu atau cari ibu di ruang BK ini. Sekarang sudah nggak ada takut-takut lagi ya, karena sebenarnya BK itu bukan hal yang menyeramkan, tapi kita sama-sama ingin mencari penyelesaian atau mencari solusi dari permasalahan peserta didik yang sering ada seperti itu ya. Nah, mari kita tutup konseling hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Habis ini boleh langsung ke kelas ya untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama.